pelemahan ICBP dalam jangka menengah adalah ke level 7.300-nya. SIDO akan melemah hingga ke level 235-240. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengedukasikan teknikal saham-saham di sektor consumer goods. Seperti biasa kita mulai dulu dengan pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Di sini kita lihat walaupun IHSG sempat naik mendekati level di sini, selama IHSG berada di bawah lingkaran biru di sini 6.500-6.600, maka tren IHSG adalah turun. Hal ini kita juga bisa lihat dari pergerakan IHSG secara chart mingguannya. Di sini membentuk pola bearish rounding top dengan peluang pelemahan hingga ke 5.300. Jadi selama IHSG tidak bisa kembali naik di atas level ini 6.500-6.600, kita waspada dulu dan antisipasi pelemahan tersebut. Kita mulai saham pertama kita di sektor consumer goods adalah UNVR atau Unilever Indonesia. Walaupun sempat downtrend berkali-kali, kita lihat adanya potensi pembalikan arah di sini. Walaupun di pola dalam jangka pendek bisa kita jadikan situasi untuk trading. Ini adalah pola cup with handle kecil dengan peluang penguatan hingga ke 1775. Jadi kita tunggu dulu hingga sampai UNVR bisa naik di atas 1380-nya. Berikutnya adalah ICBP, Indofood, CBP Sukses Makmur. Secara teknikal masih membentuk pola bearish. Ini adalah pola bearish rounding top dengan support di 9.650. Saat ini berada di support sini, kita wait and see saja. Cuma kalau dia turun di bawah level 9.600-9.700 di sini, peluang pelemahan ICBP dalam jangka menengah adalah ke level 7.300-nya. Berikutnya adalah IMDF, Indofood Sukses Makmur. Ini kita hanya lihat dalam jangka pendeknya membentuk pola bearish di sini, head and shoulder, sudah turun hingga ke level 6.700. Saat ini kita wait and see dulu untuk pergerakan berikutnya. Saham berikutnya adalah Emior atau Mayora Indah. Mayora Indah membentuk pola bearish rounding top. Ini kalau dia tidak bisa naik di atas support 2250-nya, maka peluang pelemahannya kita tunggu di level 1650. Lalu berikutnya kita lihat saham SIDO atau SIDO muncul. Walaupun kelihatannya tidak terlihat bearish atau bullish, tapi dalam jangka panjang sebenarnya saham SIDO terlihat sangat bearish. Kita coba lihat dulu untuk saham SIDO. Sebenarnya level 488 hingga 500 ini merupakan level yang penting. Teman-teman mungkin sudah bisa lihat bahwa ini adalah pola head and shoulder besar di dalam chart mingguannya. Jadi ini shoulder kiri, ini adalah head, ini shoulder kanan. Nah, kita antisipasi kalau memang dia turun, SIDO turun ke level 480, maka ada potensi SIDO akan melemah hingga ke level 235-240, terlihat di chart mingguannya di sini. Walaupun demikian, di chart daily-nya belum terlihat. Kadang-kadang bisa saja dia mantul dari level 488 lalu naik ke atas. Tapi untuk saat ini belum terlihat, jadi kita waspada untuk penurunan lebih lanjut dari saham SIDO ini. Berikutnya kita ke saham Clio, Sariguna Prima Tirta. Sekali lagi, support yang kita lihat adalah 1080 hingga 1100. Sempat turun tapi di bawah naik, akan tetapi masih bearish. Nah, kita tunggu saja pola-pola berikutnya. Kalau dia kembali turun ke 1100, maka peluang pelemahannya bisa dipastikan akan turun hingga ke level 700-nya kembali. Berikutnya kita lihat saham Hoki, Buyung Putra Samboda. Ini adalah pola bearish rounding top sekali lagi. Walaupun sempat naik kembali di atas 115, tapi dia dibawa turun. Saat ini turun, potensi pelemahan ke level 65 sudah tercapai di sini di 69, 67. Kita wait and see untuk pola pergerakan Hoki berikutnya. Saham berikutnya adalah AISA, FKS Food Sejahtera. Ini pola
invert cup with handle, yaitu pola bearish. Selama dia tidak bisa kembali naik di atas level 108, 1110, kita tunggu pelemahan AISA hingga ke level 67-nya. Berikutnya adalah ADES, Akasa Wira Internasional. Ini juga sekali lagi membentuk pola yang sangat bearish dalam jangka mingguannya, chart mingguannya. Ini pola descending triangle, selama ini masih berada di bawah ini. Nah, kita lihat juga berikutnya kalau dia bisa bertahan di support 8.800-nya atau tidak. Kalau dia jebol terus ke bawah, maka peluang pelemahan ADES jangka panjangnya adalah ke level 5.700. Berikutnya kita lihat saham HMSP. HMSP, saham rokok, dia turun setelah mencapai target pelemahan dari pola bearish yang di sini sebelah kiri. Saat ini mencoba membentuk pola double bottom, tapi kita harus tunggu dulu kalau dia bisa naik di atas level 580-585-nya. Kalau dia bisa bertahan di atas itu, peluang pelemahan jangka pendeknya ke level 650. Berikutnya adalah GGRM, Gudang Garam TBK. Kalau di kasus ini masih downtrend, kita tunggu channel downtrendnya tertembus ke atas dulu. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Berikutnya WIM, Bismillah Inti Makmur. Setelah downtrend juga berbulan-bulan dan hampir setahun, kita lihat WIM di sini dalam jangka pendek membentuk pola bullish inverse head and shoulder, shoulder kiri, head, shouldernya. Kalau dia bisa tembus di atas 720-nya, maka peluang penguatan WIM ke level 880. Sekian saja update untuk technical saham-saham di sektor consumer goods kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.